Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustadzun Al-Fadhil Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada kaidah ke-15 di bab yang keempat, halaman 286. Itu kaidah-kaidah fikih di luar kaidah kubra, kaidah yang besar, dan juga kaidah yang diambil dari nas dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Kaidah ke-15 ini berbunyi al-itlafu yastawi fihi al-muta'ammidu wal jahilu wan nasi. Al-itlaf merusak, yastawi itu sama, fihi di dalamnya, al-muta'ammidu baik orang yang sengaja, wal jahilu ataupun orang yang jahil tidak tahu, wan nasi maupun orang yang lupa. Yang diterjemahkan oleh al-muallif sama saja antara orang yang merusak milik orang lain baik dengan sengaja, tidak tahu ataupun lupa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kaidah ke-15 ini membahas tentang hukum merusak. Ya, merusak sesuatu milik orang lain. Nanti akan diterangkan merusak ini bisa merusak yang terkait dengan nyawa ataupun merusak barang dan yang semisalnya. Nah, orang yang merusak ini ada kalanya sengaja merusak, ada kalanya dia tidak tahu, tidak sengaja, dan ada kalanya dia lupa. Ya, lupa kalau itu barang milik orang lain lalu dia rusak misalnya. Nah, ini semua sama. Maknanya apa? Sama-sama wajib untuk mengganti rugi. Itu kesimpulan kaidah ini. Jadi orang yang merusak sesuatu baik dia sengaja, lupa, tidak tahu, apabila telah terjadi kerusakan maka dia wajib mengganti rugi. Ya, walaupun mengganti ruginya mungkin berbeda-beda antara satu kasus dengan kasus yang lainnya. Taib. Kita baca penjelasan dari al-muallif hafizahullahu ta'ala. Makna kaidah al-itlafu adalah merusak milik orang lain, baik yang dirusak itu nyawa yang biasa diistilahkan dengan membunuh, ataupun merusakkan harta benda maupun lainnya. Jadi makna kaidah ini adalah bahwa orang yang membunuh, melukai orang lain maupun merusak milik orang lain dengan cara apapun itu sama saja hukumnya
baik dilakukan secara sengaja ataupun karena tidak tahu, juga karena lupa, yaitu sama-sama wajib untuk menanggung beban menggantinya sesuai dengan aturan syar'i. Jadi sekali lagi yang dimaksud sama saja itu adalah sama saja bertanggung jawab untuk menanggung beban untuk menggantinya, bukan sama dari segi apa? Hukum, apakah dia berdosa atau tidak. Karena tentu saja orang yang melakukan sesuatu, merusak sesuatu secara sengaja jelas berdosa. Adapun kalau tidak sengaja tentu tidak berdosa. Ini apabila ditinjau dari hukum dosa atau tidak dia melakukan hal tersebut. Tetapi konsekuensi dari perbuatannya itu sama-sama mengharuskan untuk mengganti. Ya. Jadi ini yang ditinjau adalah wajib mengganti. Jadi semuanya sama, baik sengaja, tidak sengaja ataupun tidak tahu. Makanya beliau mengatakan di sini, namun perlu dipahami bahwa letak kesamaan di sini adalah untuk hukum dunia. Mengganti itu hukum dunia. Adapun untuk hukum akhirat dalam artian apakah yang melakukan pengerusakan itu berdosa ataukah tidak, maka jawabannya bahwa orang yang melakukan sengaja maka dia berdosa, jelas. Sedangkan kalau tidak sengaja maka dia tidak berdosa. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami apabila kami lupa ataupun kami keliru. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku bagi siapa yang khata' melakukan kesalahan keliru, wan nisyan lupa, wa mastukrihu alaihi dan juga terpaksa. Nah, jadi hukum di akhirat orang yang tidak sengaja, orang yang lupa, orang yang terpaksa tidak berdosa. Namun hukum dunia apabila mereka melakukan pengerusakan tetap wajib mengganti. Nah, sekarang kita masuk pada contoh masalah. Contoh masalah yang dibawakan oleh al-mu'allif adalah pembunuhan. Jadi pengerusakan dalam bentuk apanya? Nyawa. Jika seseorang membunuh orang lain, maka dia wajib untuk menanggung beban perbuatan tersebut, baik dia lakukan karena sengaja maupun bukan. Ya, jadi wajib untuk mengganti, itu maknanya menanggung beban perbuatan tersebut. Karena membunuh ada 3 macam. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang macam-macam pembunuhan. Dan ini pernah kita sampaikan. Pernah kita sampaikan di kaidah-kaidah yang sebelumnya. Namun apa yang dipaparkan oleh al-mu'allif, penulis di sini, baru kita bahas. Artinya pembahasan yang terdahulu mungkin itu di luar pembahasan kaidah, cuman kita sisipkan. Adapun sekarang benar-benar dibahas oleh penulis hafizahullah taala. Membunuh itu ada 3 macam. Yang pertama membunuh sengaja. Ya, yang dikenal dengan istilah qatlul amdi. Qatlul amdi, pembunuhan secara sengaja. Yaitu membunuh sengaja adalah kalau seseorang sengaja mengenai korban dengan alat yang biasanya digunakan untuk membunuh, misalnya pisau, senapan dan lainnya. Perhatikan ya, seseorang sengaja mengenai korban, artinya apa? Dia sengaja menyasarkan sesuatu kepada korban, mengarahkan sesuatu kepada korban. Alat-alat yang memang biasa atau yang bisa digunakan untuk membunuh, misalnya apa? Pisau, pedang, senapan, panah, jelas-jelas diarahkan kepada korban. Ya, maka apabila
senapan dilepaskan, dilesatkan pelurunya atau pisau itu ditusukkan ke korban, maka ini masuk pembunuhan secara sengaja. Walaupun mungkin saja tidak ada niatan dari pembunuh tersebut. Misalnya ya mainan senapan tapi diarahkan ke temannya, terus pelatuknya ditarik, pelurunya melesat, temannya mati. Terus dia mengatakan saya main-main nggak sengaja. Mungkin dia bisa beralasan begitu di akhirat kalau memang benar-benar tidak sengaja, tapi di dunia itu dimasukkan hukum membunuh secara sengaja, karena dia jelas-jelas sengaja mengarahkan alat yang bisa digunakan untuk membunuh. Adapun dia nggak sengaja hanya main-main, ya ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tapi yang jelas dia telah mengarahkan, maka dari itu dilarang di dalam Islam mengarahkan pedang ataupun apapun kepada saudaranya, meskipun untuk apa? Bercanda, tidak boleh. Makanya Islam menutup pintu supaya orang tidak main-main dengan darah saudaranya. Nah, jadi mengarahkan sesuatu yang bisa membunuh kepada saudaranya, lalu ternyata saudaranya tersebut mati, maka ini masuk kategori pembunuhan secara sengaja, yang mana pelakunya dihukum qisas. Di dalam Islam, orang yang membunuh secara sengaja maka dia dihukum qisas. Balas apa? Membunuh. Kecuali kalau ahli waris terbunuh, ahli waris korban memaafkannya, maka dia hanya berkewajiban membayar diat, ya, membayar denda berupa 100 ekor unta. Namun jika ahli waris tidak meminta diat, maka itu adalah hak mereka, kembali kepada ahli waris dari korban. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, dalam surat Al-Baqarah ayat 178, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas di dalam pembunuhan. Yang dimaksud pembunuhan secara sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa man qutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nadharaini imma yuda wa imma yuqad." Barang siapa ada yang terbunuh, maka dia bisa memilih. Ahli waris korban bisa memilih, bisa meminta diat atau mengqisasnya. Ya. Jadi ini hukuman di dunia. Bagi orang yang merusak nyawa orang lain secara sengaja, maka dia wajib diqisas. Nah, inilah yang dimaksud wajib mengganti. Nah, kalau ternyata ahli waris tidak menghendaki qisas tapi meminta diat, maka wajib untuk membayar diat. Kalau ternyata ahli waris memaafkan, maka pembunuh pun tidak wajib melakukan apa-apa. Ini yang pertama, qatlul amdi, pembunuhan sengaja. Yang kedua, salah dalam membunuh. Salah dalam membunuh yang biasa dikenal dengan istilah qatlul khata'i. Qatlul khata', pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja. Salah dalam membunuh atau qatlul khata' adalah kalau seseorang tidak sengaja mengenai korban, baik dengan alat yang biasa digunakan untuk membunuh maupun tidak. Misal, seorang pemburu yang mengarahkan senapan anginnya ke seekor kijang, namun ternyata mengenai orang sehingga dia meninggal dunia. Jelas gambarannya? Seorang pemburu yang mengarahkan senapan angin. Cuman masalahnya senapan angin bisa membunuh kijang? Hah?
Tapi bisa. Ya? Kalau otak bisa. Masya Allah. Tapi biasanya bukan senapan angin ya. Senapan angin biasanya nembak burung setahu saya. Hah? Senapan celeng. Ya apapun itu yang jelas senapan angin atau senapan ya senapan biasalah, senapan apapun itu yang memang digunakan untuk membunuh, memburu. Perhatikan ya. Bukan senapan mainan. Senapan yang digunakan untuk memburu. Diarahkan ke kijang, tapi ternyata lolos dari kijang. Di balik kijang itu ada orang. Karena orang itu akhirnya apa? Mati. Maka ini dinamakan qatlul khata', pembunuhan tidak sengaja. Apa bedanya dengan sengaja tadi? Kalau sengaja yang diarahkan jelas ke arah orang, ya, jadi dia mengarahkan senjata ke temannya, jelas ini sengaja. Tapi kalau qatlul khata' tidak sengaja, dia mengarahkan ke kijang atau ke burung, tapi ternyata lolos sehingga terkena kawannya, ya. Atau juga mungkin seperti orang yang melempar batu untuk balang mangga. Nah ini misalnya dia jelas-jelas menyasar mangga supaya mangganya nanti kena batu jatuh, tapi ternyata ketika batu itu melesat jatuhnya kena kepala orang, mati. Nah, ini pembunuhan apa? Tidak sengaja. Karena yang disasar jelas bukan manusia, jelas bukan orang. Nah, maka pelaku pembunuhan ini tidak dikisos, namun hanya wajib membayar diat, kecuali kalau dimaafkan oleh ahli waris terbunuh. Dalam hal ini bisa kita lihat surat An-Nisa ayat ke-92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an tasaddaqu," dan seterusnya. Ya, barang siapa membunuh seorang mukmin tidak sengaja karena salah, maka dia membebaskan budak mukminah, wanita mukminah, dan diat yang diserahkan kepada ahlinya, ahli warisnya. Illa antasaddaqu, kecuali ahli warisnya bersedekah, artinya tidak meminta diat, maka tidak ada kewajiban membayar apapun. Nah, perhatikan di sini intinya dari dua kasus pembunuhan ini sama-sama ada kewajiban apa? Mengganti. Kalau qatlul amdi, pembunuhan secara sengaja, yang pertama dia wajib mengganti nyawa yang terbunuh dengan nyawanya. Tapi kalau ternyata dimaafkan, maka wajib membayar diat. Kalau dimaafkan, tidak wajib membayar apa-apa, semua diserahkan kepada ahli warisnya. Adapun kalau pembunuhan tidak sengaja, maka dia wajib mengganti, membayar diat. Dan kalau dimaafkan, tidak wajib membayar apa-apa. Baik, itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, membunuh yang mirip dengan sengaja. Membunuh yang mirip dengan sengaja, yang biasa dikenal dengan istilah syibhul amdi, mirip sengaja. Ada qatlul amdi, pembunuhan sengaja, ada qatlul khata'i, pembunuhan tidak sengaja, ada syibhul amdi, pembunuhan mirip sengaja. Bagaimana itu? Maksudnya adalah kalau seseorang menyengaja mengenai orang lain, dalam hal mengarahkan sesuatu, itu sama dengan qatlul amdi. Tetapi bedanya, namun dengan sesuatu yang tidak biasanya digunakan untuk membunuh, seperti orang yang melempar orang lain dengan kapur tulis, namun ternyata menyebabkan dia meninggal dunia. Nah, ini namanya syibhul amdi. Dikatakan mirip sengaja. Karena apa? Karena dia mengarahkan sesuatu kepada orang lain, jelas arahnya. Mau ngelempar kemana jelas, ke siapa? Ke temannya. Tetapi sesuatu yang digunakan untuk menyerang ini bukan alat pembunuh, bukan alat yang biasa digunakan untuk membunuh.
Seperti apa? Kapur tulis, ya, atau apa, tutup bolpen dan yang semisalnya. Ini benda-benda kecil yang tidak digunakan untuk membunuh, bukan alat pembunuh. Maka tatkala dilemparkan ke kawannya tadi ternyata mati, meninggal dunia, maka ini pembunuhan. Tapi pembunuhan ini disebut pembunuhan mirip sengaja. Ya, contoh lain, ambil satu batang sapu lidi, satu batang, lalu dipukulkan ke temannya di punggungnya, satu pukulan, mati. Ini pembunuhan apa? Mirip sengaja. Ya. Tapi kalau lempar batu, batu bisa digunakan untuk membunuh enggak? Bisa. Rajam itu dengan batu. Kalau melempar batu diarahkan ke kawannya, jelas maka ini masuk pembunuhan sengaja. Nah, jadi yang membedakan antara sengaja dan mirip sengaja itu apa? Alat yang digunakan untuk membunuh. Alat yang digunakan untuk membunuh. Nah, sekarang kita bahas orang yang membunuh dengan pembunuhan syibhul amdi, mirip sengaja, pelakunya pun tidak dikisos. Jadi pembunuhnya tidak dikisos, namun hanya diwajibkan membayar diat, kecuali kalau dimaafkan oleh ahli waris yang terbunuh. Berarti konsekuensinya sama seperti pembunuhan yang nomor 2. Jadi syibhul amdi dan qatlul khata itu sama konsekuensinya. Nah, dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oh, ini ada dalilnya nih. Dalil kalau syibhul amdi ini tidak dikisos. Dari Abdullah bin Amr, an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qatilul khata'i syibhul amdi bisauti aw bil asa mi'atun minal ibli arba'una minha fi butuniha auladuha. Dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, orang yang terbunuh karena salah mirip sengaja, itu terjemahannya setengah sengaja ya, syibhul amdi. Syib itu artinya mirip sengaja, sebagaimana yang ditulis di nomor 36. Jadi orang yang terbunuh karena khata, salah, keliru, tidak sengaja, dan syibhul amdi dan juga mirip sengaja, bisauti au bil asa, yaitu dengan cambuk ataupun tongkat, adalah 100 ekor unta. Ini apa namanya? Diat. Wajib membayar diat yang diserahkan kepada ahli waris sebanyak 100 ekor unta. 40 diantaranya 40 ekor untuk yang sedang, yaitu bunting. 40 dari 100 unta tersebut yaitu apa? Yang sedang hamil. Taib. Nah, dari sini kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kasus pembunuhan baik sengaja ataupun tidak ataupun mirip sengaja sama-sama ada kewajiban untuk menggantinya. Ya, sesuai dengan kaidah yang dipaparkan oleh al-muallif hafizahullahu taala, al-itlafu yastawi fihi al-muta'ammidu wal jahilu wan nasir. Merusak itu sama saja hukumnya bagi yang sengaja, bagi yang tidak tahu maupun yang lupa. Taib. Selanjutnya muallif membawakan penjelasan tentang penerapan kaidah. Kaidah ini berlaku umum, baik berhubungan dengan masalah nyawa sebagaimana keterangan di atas, maupun berhubungan dengan masalah harta benda maupun lainnya. Syekh As-Sa'di berkata rahimahullah, kaidah ini mencakup merusak jiwa, harta benda dan hak-hak. Maka barang siapa yang melakukan itu semua tanpa cara yang dibenarkan syar'i, maka wajib diganti, baik dilakukan secara sengaja, tidak tahu ataupun lupa. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mewajibkan diat pada pembunuhan yang salah, qatlul khata' tadi. Masalah ini hanya dibedakan antara yang sengaja dan tidak dari sisi dosanya saja. Juga apakah dia terkena hukuman dunia akhirat ataukah tidak.
Jadi intinya penerapan kaidah ini hanya membahas tentang masalah dunia saja. Adapun masalah akhirat, masalah niat, ini kita tidak tahu. Ya, contoh masalah qatlul khata' tadi, pembunuhan tidak sengaja. Itu orang yang mengarahkan senjata kepada hewan buruan, tapi dia tahu di balik hewan itu ada orang, ada kawannya. Dia mengarahkan ke hewan, tapi dia niatan semoga kena teman saya. Ternyata benar kena temannya. Di dunia dia dihukumi pembunuhan apa? Tidak sengaja. Di akhirat Allah yang Maha tahu. Ya, makanya pembahasan tentang kaidah-kaidah fikih ini kebanyakan murni membahas masalah di dunia. Kalau ada sengketa kaidahnya seperti ini, keputusannya seperti ini di dunia. Adapun di akhirat semuanya kembali kepada niat. Semuanya kembali kepada niat. Contoh lagi, ada orang tahu kalau kawannya ini jantungan, ya, dikagetin sedikit saja jantungnya kumat, ambil kapur, dilempar, hei, gitu ya, mati. Masuk apa ini di dunia? Pembunuhan mirip sengaja, batinnya moga-moga mati, tak kagetin moga-moga mati. Ya, di akhirat Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kita bahas ini hanya hukum di dunia. Orang yang melakukan ini ada kewajiban mengganti semacam ini. Adapun di akhirat dosanya bagaimana, ini semua tentu Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Baik. Kemudian mu'alif membawakan contoh lain. Yang pertama, orang yang menyembelih kambing milik orang lain karena dia menyangka bahwa kambing itu miliknya, maka dia wajib mengganti meskipun karena salah sangka, merusak kambing orang lain. Ini juga sama. Kalau dia memang benar-benar tidak sengaja, mungkin karena kambingnya mirip, disembelih, ternyata setelah ditelusuri ini milik orang lain, maka dia wajib mengganti. Tapi kalau seandainya dia sengaja, ngomongnya saja apa? Tak pikir kambing saya, maka tentu dengan niat seperti itu dosanya dia yang menanggung. Ya, tidak penting itu. Yang penting kamu telah menyembelih kambing milik orang lain, wajib ganti. Mau sengaja, mau tidak sengaja, mau lupa, mau keliru, wajib ganti. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang memakan makanan orang lain karena lupa, maka ia wajib menggantinya. Gimana ini makan makanan orang lain karena lupa? Rapat dikasih jatah satu-satu. Nah, guru ini ya, sedang rapat, masing-masing guru dikasih jatah satu-satu. Ya, terus dia makan miliknya, terus lupa kalau dia sudah makan, ada makanan orang lain di mejanya, dia makan juga, gitu misalnya. Terus yang punya ternyata, lu mana makanan saya? Lu lali tak pikir gonku. Nah, misalnya seperti itu, dia wajib mengganti. Kalau seandainya memang benar-benar yang punya itu minta ganti, tapi kalau dimaafkan, ya itu kembali kepada mereka. Yang jelas, contohnya yang disebutkan mu'alif di sini, memakan makanan orang lain karena lupa, maka ia wajib menggantinya. Yang ketiga, barang siapa yang membunuh seseorang yang dia sangka kafir harbi, namun ternyata dia seorang muslim, maka wajib membayar diyat. Ya, salah di dalam membunuh, yang dia sangka adalah kafir harbi. Apa kafir harbi? Gimana? Orang kafir yang memerangi kaum muslimin, ya, yang halal darahnya.
Nah, kenapa nggak disebutkan kafir yang lain kok kafir harbi? Kan ada kafir musta'man, ada kafir apa satu lagi? Zimmi. Kenapa kan disebutkan kafir harbi? Karena satu-satunya yang halal untuk dibunuh, diperangi adalah kafir harbi. Tidak semua orang kafir itu boleh dibunuh. Kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di bawah pemerintahan kaum muslimin yang mereka mendapatkan jaminan kehidupan dengan membayar jizyah, tidak boleh dibunuh. Kafir muahad, orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan pemerintah kaum muslimin juga tidak boleh dibunuh. Kafir musta'man, orang kafir yang memiliki jaminan keselamatan tatkala mengunjungi negara kaum muslimin juga tidak boleh dibunuh. Semuanya diancam oleh Rasulullah SAW. Kalau membunuh mereka, lam yarih raihatal jannah, tidak mencium bau surga. Makanya yang disebutkan di sini hanya kafir harbi. Satu-satunya orang kafir yang boleh untuk dibunuh adalah kafir harbi, orang kafir yang berperang dengan kaum muslimin. Baik, ternyata dia salah, yang dibunuh seorang muslim, maka wajib membayar diyat. Ya, wajib membayar diyat, bukan wajib dikisos. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Kalau jelas-jelas dia tahu yang dibunuh itu muslim, maka wajib kisos karena masuk pembunuhan sengaja. Tapi karena dia tidak tahu kalau yang dibunuh itu seorang muslim, maka ini masuk kategori pembunuhan di luar sengaja, wajib membayar diyat. Taib. Nah, ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, contoh-contoh yang disebutkan oleh al-muallif terkait kaidah yang ke-15 ini. Selanjutnya beliau membahas pengerusakan yang dilakukan seseorang yang belum mukallaf. Ya, seseorang yang belum mukallaf. Apa mukallaf? Mukallaf bukan muallaf. Al muallaf orang yang baru masuk Islam, dari taklif, disatukan hatinya, dilembutkan hatinya. Adapun mukallaf dari taklif, pembebanan syariat, yaitu orang-orang muslim berakal yang sudah balik, itu mukallaf. Nah, kalau seseorang yang belum mukallaf, yaitu anak kecil yang belum balik, atau orang gila yang melakukan pengerusakan jiwa atau harta, maka hukumnya dianggap sebagai pembunuhan karena tersalah, qatlul khata'. Maka wajib membayar diyat dalam pembunuhan dan wajib mengganti barang yang dirusaknya tersebut, dan yang menggantinya adalah wali yang mengurusi dari keduanya. Nah, ada orang gila ngerusak motor kita misal, maka kita boleh menuntut siapa? Keluarganya. Lah kalau nggak punya keluarga gimana? Allahu a'lam bishawab, harusnya negara yang ganti. Ya, kembali kepada negara. Tapi kalau punya keluarga, keluarganya yang ganti. Anak kecil membunuh temannya, belum balik, maka pihak korban berhak menuntut diyat dari keluarga pembunuh tersebut, 100 ekor unta. Nah, ini hukum di dunia, karena mereka orang-orang yang belum mukallaf. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, maka mereka tidak dikisos. Taib, jelas ya? Nah, kemudian pembahasan berikutnya, antara secara langsung dan hanya menjadi sebab. Orang yang melakukan pengerusakan secara langsung, maka hukumnya insya Allah azza wa jalla jelas sebagaimana keterangan di atas.
Namun pengerusakan ini bisa terjadi tanpa dilakukan secara langsung, namun dia hanya menjadi sebab terjadinya pengerusakan tersebut. Contoh, seseorang yang menyuruh pembunuh bayaran untuk membunuh orang lain. Nah ini, maka siapa yang dihukum? Siapa? Semuanya. Ya, semuanya. Jadi pembunuhnya juga dihukum dan yang menyuruh membunuh juga dihukum. Nah ini, jadi yang menjadi sebab pembunuhan juga dihukum. Kalau itu sengaja, jelas sengaja, maka kisos, kecuali apabila pihak korban meminta diat. Contoh yang kedua, orang yang secara sengaja melepaskan kambingnya ke tanaman orang lain. Ya, ada tanaman orang lain harganya puluhan juta, misal. Lalu ada kambing yang sengaja dilepas di dekat tanaman tersebut, lalu dimakan, maka pemiliknya wajib mengganti. Kambing nggak wajib ganti, kambing tahu apa. Tapi yang jelas pemiliknya telah melakukan kesalahan melepas kambing di dekat dengan tanaman tetangga tersebut, maka wajib mengganti. Yang makan siapa? Yang rusak siapa? Yang rusak kambing. Yang menjadi sebab pengrusakan yang punya kambing. Jadi yang punya kambing wajib mengganti. Contoh lagi, seseorang yang menggali sumur di tengah jalan, lalu ada seseorang yang jatuh. Dan ini pernah kita bahas ya dalam kaidah. Ini pernah disampaikan juga ilmu alif dalam kaidah ke berapa ya? Ada yang ingat nggak? Al-jawazu syar'i yunafid dhaman. Kaidah ke-7 kalau nggak salah. Al-jawazu syar'i yunafid dhaman. Sesuatu yang diperbolehkan secara syar'i meniadakan kewajiban mengganti. Ini hampir sama, mirip, tapi beda apa ya? Beda teknisnya. Ya, jadi melakukan sesuatu yang diperbolehkan oleh syar'i ini meniadakan kewajiban mengganti. Contohnya, menggali lubang sumur di tanah pekarangan pribadi, bahkan mungkin tanahnya sudah dipagari. Boleh nggak seseorang menggali sumur di tanah sendiri? Boleh. Ternyata ada orang masuk ke pekarangannya, lalu nggak tahu kalau ada sumur, masuk mati, maka dia pemilik pekarangan tidak wajib apapun untuk mengganti nyawa orang tadi. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan yang diperbolehkan secara syar'i, membuat lubang di tanah sendiri. Yunafid dhaman ini meniadakan kewajiban mengganti. Tapi beda kalau ternyata dia melakukan sesuatu yang dilarang secara syar'i. Apa? Membuat lubang di jalan umum. Kalau ada orang yang masuk ke lubang itu lalu mati, maka dia wajib membayar diat. Ya, dia wajib menggantinya. Nah, maka disebutkan di sini, seseorang yang menggali sumur di tengah jalan lalu ada seseorang yang jatuh. Dia tidak membunuh secara langsung, tapi dia menjadi sebab terjadinya kematian. Dan ini juga pernah kita terangkan, kalau seandainya ada lubang di tengah jalan, maka kalau ada orang yang jatuh karena didorong sama orang lain, yang wajib mengganti orang yang mendorongnya, yang wajib membayar diat ataupun dikisos kalau itu pembunuhan secara sengaja yang mendorongnya. Namun tetap saja perbuatan menggali sumur di tengah jalan ini perbuatan yang tidak dibenarkan, sehingga apapun yang terjadi, kerusakan apapun yang terjadi,
yang disebabkan penggalian tersebut, dia wajib mengganti. Ada orang mati, dia wajib bayar diat. Ada motor rusak, dia wajib menggantinya. Nah, semua contoh ini adalah pengerusakan yang tidak dilakukan secara langsung, namun dia hanya menjadi sebab, maka hukumnya sama dengan kalau dia melakukannya secara langsung. Jadi intinya sama-sama apa? Wajib mengganti. Adzan ya? Sudah, fadhal, adzan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit lagi. Yang terakhir pada pembahasan kaidah yang ke-15 ini, yaitu pengecualian kaidah. Pengecualian dari kaidah. Kalau sebuah pengerusakan dilakukan secara benar, maka tidak ada kewajiban mengganti. Perhatikan ya, kaidah ke-15 ini membahas tentang siapapun yang merusak milik orang lain, maka dia wajib mengganti. Lupa, entah karena keliru, entah karena apapun itu, merusak milik orang lain yang tidak dibenarkan secara syar'i, maka wajib mengganti. Membunuh, ya, menyembelih hewan milik orang lain, kemudian merusak barang milik orang lain, ini semua tidak dibenarkan secara syar'i. Maka apapun atau kondisi apapun merusak hal tersebut, maka wajib mengganti, baik lupa, keliru, salah, sengaja. Tetapi apabila pengerusakan itu dibenarkan secara syar'i, maka tidak ada kewajiban mengganti. Di sini mu'alif membawakan dua contoh. Yang pertama,
seseorang yang berzina lalu dirajam oleh hakim, dirajam oleh pemimpin kaum muslimin, maka yang merajam tidak dikisos ataupun dikenakan diyat. Ya, al-gujunya itu tidak tidak dikisos maupun tidak dikenakan diyat. Kenapa? Karena merajam pezina yang telah menikah, yang sudah pernah menikah, ini dibenarkan oleh syar'i. Ya, jadi orang-orang yang melakukan rajam tersebut telah merusak nyawa milik orang lain, iya, tapi pengerusakan ini dibenarkan oleh syar'i sebagai hukuman atas dosa zinanya. Contoh kedua, seseorang yang tidak menunaikan kewajiban membayar zakat, maka boleh bagi pemerintah muslim untuk mengambil harta zakatnya sekaligus separuh hartanya. Mengambil harta itu merusak harta orang lain, merusak hak milik orang lain. Orang-orang yang tidak mau membayar zakat maka boleh, ya, dan tidak ada kewajiban bagi mereka pemerintah kaum muslimin untuk menggantinya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man a'taha mu'tajiran biha falahu ajruha wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malihi azmatan min azamati rabbina azza wa jalla. Barang siapa yang membayar zakat demi mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkannya. Namun barang siapa yang tidak mau membayar zakat, maka kami akan mengambilnya sekaligus separuh hartanya. Jadi pemerintah kaum muslimin berhak untuk mengambil 2,5% dari harta yang diwajibkan untuk dizakati plus setengah dari keseluruhan hartanya sebagai hukuman bagi orang yang menolak membayar zakat. Nah, ini pengecualian kaidah. Namun sebenarnya kalau kita melihat kembali ke kaidah yang ketujuh, di situ lebih banyak contoh-contoh. Ya, kaidah yang ketujuh yang tadi kita sempat sampaikan, al-jawazu syar'i yunafid dhaman. Sesuatu yang diperbolehkan secara syar'i meniadakan kewajiban mengganti. Kalau ada kerusakan tetapi kerusakan ini diizinkan oleh syar'i, maka kita nggak perlu ganti. Kita tidak perlu menggantinya. Ya. Sedikit kita tambahkan untuk penjelas saja. Misalnya ada beberapa binatang yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk membunuhnya. Ada khamsu fawasik, 5 binatang fasik yang boleh dibunuh sampai pun di tanah haram. Tikus, kalajengking, burung hudaya, ya, kemudian burung. Nah, misal ada orang melihara tikus. Lalu tikus itu masuk ke rumah kita, lalu kita bunuh, maka kita tidak ada kewajiban mengganti tikus tersebut. Tikusnya regone piro tak genteni, ndak. Kenapa? Karena membunuh tikus dibenarkan oleh syariat. Membunuh tikus diizinkan oleh syariat. Ini kita bicara hukum Islam. Ya, membunuh tikus diizinkan oleh syariat. Kalau ada tikus dibunuh, ya kita nggak ada kewajiban mengganti apapun, dan pemiliknya tidak berhak menuntut ganti. Tikus piaraan saya kamu bunuh, ganti. Tidak. Ya, contoh lagi, musik adalah sesuatu yang haram, berarti merusak sesuatu yang haram diperbolehkan secara syar'i. Sehingga menghancurkan alat musik ini sesuatu yang diperbolehkan secara syar'i. Ini kita bicara hukum syar'i, ya. Kalau ada orang merusak alat musik, maka dia tidak wajib mengganti secara syar'i. Tapi kalau dituntut sama yang punya, yang tidak tahu hukum,
ya bisa masalah. Tapi kita sebutkan secara syar'i ini diizinkan. Merusak alat musik ini diizinkan secara syar'i. Ya, dan seperti itu. Dan yang lain-lainnya. Ya, jadi intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau pengrusakan itu terjadi karena dilakukan secara benar yang diizinkan oleh syariat, maka tidak ada kewajiban mengganti. Oleh karena itu, yang wajib mengganti hanyalah pengrusakan-pengrusakan yang memang tidak dibenarkan secara syar'i. Membunuh orang, merusak barang halal milik orang lain, ya, dan yang lain sebagainya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada penjelasan kaidah yang ke-15. Insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang disampaikan? Ya. Dia bales. Mobil siapa? Jadi ada tabrakan beruntun, tapi diketahui penabrak utamanya ada, dan diketahui dia memang teledor.